Aku memikirkan hal ini. Aku berharap aku mengatakan, Secara harfiah mungkin berdampak pada monster, pemangsa, pembunuh, pemerkosa, pencuri kekuasaan. Aku tahu saat aku benar-benar jauh. Pikiranmu dipenuhi dengan para pelopor dan belum pernah ditangkap. kata-kata keras untuk pembunuh ibu asal Louisiana yang membawa dua putrinya ke negara lain sebelum membunuh salah satunya. Daniel Callahan mengakui kejahatannya di pengadilan terbuka, lalu mendengarkan hakim dan saudari korban mencaci makinya atas tindakan kejam dan tak masuk akal. Kita akan melihat beberapa momen terbesar dari pengakuan bersalah dan sidang vonis Callahan bersama seorang pengacara pembela kriminal yang berpengalaman di bidang ini. Untuk mendapatkan wawasan tentang seperti apa rasanya di dalam ruang sidang itu, selamat datang di Sidebar yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Daniel Wayne Callahan akan menghabiskan sisa hidup di penjara dan memang seharusnya. Karena dia melakukan serangkaian kejahatan tak terbayangkan. Dia menikam mantan kekasihnya hingga tewas, menculik dua putri mantan kekasihnya yang baru berusia 4 dan 6 tahun. Dia membawa mereka dari Louisiana ke Mississippi sebelum akhirnya membunuh anak berusia 4 tahun itu. Peringatan Amber dikeluarkan untuk Erin dan Jaylee setelah ibu mereka, Kelly Brunet, ditemukan tewas di rumahnya di La Ronge, Louisiana, Juni 2024. Kelly ditemukan ayahnya di lantai kamar tidur rumah mobil yang terkunci menurut Clarion Ledger. Secara mengerikan, Clarion Ledger melaporkan bahwa Kelly telah ditikam sekitar 50 kali dengan petugas koroner mencatat luka tusuk di kepala, leher, dada, perut, dan punggungnya. Luka pertahanan di lengannya. Kedua gadis itu awalnya hilang, namun kemudian ditemukan polisi di Jackson pada 13 Juni 2024 lebih dari 120 mil dari lokasi kejahatan pertama. Jaylee ditemukan hidup namun terluka. Clarion Ledger melaporkan adiknya, Erin, ditemukan tewas hanya beberapa meter dari Jay karena sesak napas. Kepala polisi Joseph Wade mengumumkan pembaruan duka itu ke media. Ini adalah tempat kejadian tragis yang sedang kami tangani di South Jackson. Petugas polisi dipanggil ke 3.950 buzzer untuk membantu Marshal Amerika Serikat. Mereka telah mencari seseorang yang dicari dari Louisiana, Tuan Callahan. Setelah pengejaran singkat, mereka berhasil menghubunginya dan sekarang dia sudah dalam tahanan. Seperti yang Anda tahu, peringatan Amber telah dikeluarkan untuk dua anak kecil yang diduga bersamanya. Tuan Callahan juga merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Tangible Hall Parish, Louisiana. Setelah dilakukan pencarian di area tersebut oleh petugas polisi Jackson, mereka menemukan seorang anak yang sudah meninggal di hutan. Kami menduga bahwa itu adalah salah satu anak yang berada dalam penguasaannya yang telah dia bawa secara ilegal dari Tangible Hall Parish di Louisiana. Mondustan 6 tahun dibawa ke rumah sakit untuk perawatan, sementara Mondustin 4 tahun telah meninggal di hutan. Kami masih berusaha menentukan penyebab kematian, tetapi saat ini kami memiliki lokasi kejadian yang sangat aktif, sangat traumatis, sangat tragis, kematian seorang anak berusia 4 tahun, namun tersangka sudah diamankan. Sekarang kami sudah menangkap tersangka itu. Tersangka itu yang nantinya akan menghadapi tuntutan di 2 negara bagian, serta di pengadilan federal, diidentifikasi sebagai Daniel Callahan, yang menurut Clarion Ledger pernah menjalin hubungan putus nyambung dengan Kelly. Sekarang, jika kita kembali ke Jaylee, saat dia ditemukan, dia langsung dilarikan ke rumah sakit dan akhirnya dia dipertemukan kembali dengan anggota keluarganya. Namun ketika beberapa lembaga penegak hukum menyelidiki lebih dalam kasus ini, mereka menemukan banyak penderitaan yang dialami anak berusia 6 tahun ini. Ngomong-mengomong, dia masih harus menjalani kehilangan ibu dan kakaknya. Sekarang, sebuah dokumen dasar fakta yang diajukan oleh pemerintah federal sebagai bagian dari kesepakatan Callahan untuk mengaku bersalah, menyatakan kutipan berikut. Pemerintah akan membuktikan lebih lanjut dengan bukti forensik dan digital, serta kesaksian saksi mata dan profesional medis. Sekitar 12 Juni 2024 Callahan bepergian dari Macomb, Mississippi ke Aimette, Louisiana, di distrik timur Louisiana. Dalam kasus korban dewasa, seseorang menggunakan kendaraannya untuk menjemput rekan konspirator 1, kita akan membahas itu. Korban anak 1 dan korban anak 2
berada di dalam kendaraan tersebut. Setibanya di Aymot, Callahan bertemu dengan rekan konspirator 1, Callahan dan rekan konspirator 1. Kemudian, mereka membawa korban anak 1 dan korban anak 2 di dalam kendaraan. Callahan mencuri dari korban dewasa di rumah di 3950 Bossier Drive, Jackson, Mississippi. Rekan konspiratornya adalah Victoria Cox. Jaksa negara bagian dan federal menyatakan Cox dan Callahan melakukan pelecehan seksual terhadap gadis 6 tahun di sebuah hotel. Callahan mengaku mencekik anak 4 tahun itu hingga tewas. Dan yang membuat keadaan semakin buruk, tuduhannya adalah dia dicekik saat dia menangis memanggil ibunya. Menjijikkan untuk dibicarakan sekarang. Gadis-gadis ini ditemukan di daerah berhutan. Aaron sudah meninggal, Jaili terluka. Dan, menurut Kepala Polisi Jackson, ada kemungkinan bukti perdagangan manusia ditemukan di lokasi kejadian, termasuk kandang hewan kecil. Menurut WJTV, Polisi Jackson menghubungi Divisi Perdagangan Manusia Biro Investigasi Mississippi dan Hinds County untuk menilai lokasi kejadian. Mereka butuh 3 hari untuk memprosesnya. Menjelang persidangan, Callahan ingin berbicara dengan wartawan. Saya ingin mendengarnya untuk itu. Sayangnya. On Lexapro, sober, no drugs in my system, I did. Mengapa kamu membunuh gadis kecil 3 tahun itu? Aku tak punya alasan atas tindakanku. Yang aku tahu, aku ingin mengatakan aku sadar dan hanya mengonsumsi Lexapro dan kadang tidak mengonsumsi Lexapro. Dan aku juga sekarat karena borderline dengan gangguan kepribadian ganda dan aku belum mendapat kesempatan untuk menelepon pengacara. Aku pengamat samping tapi tak ingin bunuh diri. Menurutku itu Profesor Danau, ibunya, dan strateginya Lexapro. Apa kamu membunuh ibunya? Itu ibu? Ibunya Aaron, katakan padaku. Saya di penjara Reagan County ingin wawancara. Apakah kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan? Sepenuhnya, Apakah kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan? aku akan membunuh diriku sendiri dan aku akan melakukannya. Aku benar-benar akan melakukannya. Aku sudah memberitahu mereka semua yang telah aku lakukan dan aku setuju untuk tidak melawannya. Sidang cepat. Apapun itu, Kamu berharap hukuman mati? Untuk apa yang kulakukan? Suntikan mati adalah hal termudah bagiku. Lexapro adalah antidepresan untuk mengatasi depresi dan kecemasan. Tidak jelas mengapa Callahan menyebutkannya secara spesifik, tapi keinginan Callahan yang tampaknya ingin hukuman mati itu tidak akan terwujud. Tidak. Sebaliknya, dia mengaku bersalah di pengadilan Louisiana dan Mississippi serta pengadilan federal. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara yang akan saya katakan itu tidak akan mudah. Sekarang, kami ingin membawakan kasus ini kepada Anda. Dan alasan kami bisa melakukannya adalah karena dukungan yang kami dapatkan dari Morgan & Morgan. Firma hukum cedera terbesar di Amerika, sponsor kami, memiliki lebih dari 1.000 pengacara. Mereka besar karena sering menang. Mereka telah memulihkan lebih dari 25 miliar untuk lebih dari 500.000 klien. Pikirkan tentang itu dalam beberapa bulan terakhir. Seorang klien di Florida menerima 12 juta setelah perusahaan asuransi hanya menawarkan 350.000. Di Pennsylvania, klien menerima 26 juta, 40 kali dari tawaran 650.000 asuransi. Klien lain mendapat 29 juta. Setelah hanya ditawari 500.000, bahkan jika Anda rasa kasus Anda tidak bernilai jutaan, mengapa tidak mulai klaim? Perjuangkan hak Anda. Morgan & Morgan mempermudah proses ini. Klaim bisa dimulai dari ponsel hanya dengan 8 klik. Jika Anda terluka, klaim mudah dilakukan di forthepeople.com/LC. Klik tautan di bawah atau scan kode QR di layar. Di Pengadilan Federal New Orleans awal Agustus, dia mengaku bersalah atas penculikan yang menyebabkan kematian dan membawa anak di bawah umur untuk aktivitas seksual kriminal. Sebagai imbalan perjanjian pengakuan bersalah, pemerintah federal sepakat tidak menuntut hukuman mati. Pada Jumat, 26 September, dia mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat pertama di Pengadilan Negara Bagian Louisiana. Senin berikutnya, ia mengaku bersalah atas pembunuhan berencana, pelecehan seksual, dan 2 penculikan. Kita akan membicarakan hal ini, oke? Jadi kita akan membahas kasus yang mengerikan ini. Kita akan melihat apa yang dikatakan oleh hakim
terdakwa, dan keluarga korban saat penjatuhan hukuman. Saya ingin melakukannya bersama pengacara pidana Mauricio Padilla. Mauricio, terima kasih sudah kembali di acara Sidebar. Ini benar-benar kasus dan kisah yang mengerikan. Salah satu hal yang membuat kasus ini menyeramkan adalah betapa mudahnya Callahan melakukan beberapa kejahatan paling brutal yang pernah kita bahas. Semuanya dilakukan sekaligus, omong-omong, dan kamu melihat respons yang seolah-olah santai terhadap semuanya. Apa pendapatmu tentang hal ini? Maksudku aku tahu. Jawabannya seperti enggak, aku minum Nexapro, aku sadar melakukannya. Cukup mengejutkan bahwa negara bagian seperti Louisiana memberinya kesepakatan ini ketika kamu melihat kejahatan yang sangat mengejutkan, sangat menyimpang, dan di negara bagian seperti Louisiana. Menurutku pengacara yang hebat berperan di sini atau semacamnya karena aku akan mengira mereka akan menuntut hukuman mati dalam kasus seperti ini. Kamu menyebut pengacara. Pengacara Callahan, Kerry Kucia, mengatakan ke wartawan awal Agustus, kamu tahu apa? Callahan siap bertanggung jawab dan berkata, itu 14 bulan lalu. Kalian melihat Daniel Callahan saat itu. Selama 14 bulan terakhir, dia kini di lingkungan aman, mendapat nutrisi dan pengobatan tepat. Sekarang kalian melihat pria yang sangat berbeda. Bagaimana reaksimu? Orang-orang tidak peduli, jika kamu membunuh seorang anak, maksudku, itu lebih buruk daripada membunuh seorang polisi. Jika kamu membunuh seorang anak, kebanyakan orang ingin kamu mati, bukan dipenjara seumur hidup. Begitu. Mayoritas orang marah dengan cerita ini, mayoritas orang marah dengan fakta bahwa dia lolos dari hukuman mati. Saya seorang pengacara pembela kriminal, saya pernah mewakili orang-orang yang menghadapi hukuman mati, jadi saya menentang hukuman mati, tapi saya adalah pengecualian. Saya rasa di negara bagian seperti Louisiana, mereka sering mendapat penolakan dari orang-orang berpikiran seperti itu. Satu-satunya hukuman yang adil untuk seseorang yang melakukan kejahatan mengerikan seperti yang dia lakukan adalah mati. Sekarang saya akan katakan ini, dia akan menjalani hukuman seumur hidup di penjara dengan keamanan maksimum di tempat terburuk di Amerika Serikat. Berada di penjara di Louisiana itu mengerikan, dan menurut saya itu jauh lebih buruk daripada berada di penjara di negara bagian manapun. Saya punya klien yang mengaku bersalah atas tuduhan federal demi menghindari tuduhan negara bagian di Louisiana. Tempat itu dikenal sangat berat untuk menjalani hukuman, terutama jika Anda dihukum atas pembunuhan brutal terhadap anak kecil. Hidup Anda tak pernah sepenuhnya aman, apalagi di Louisiana. Saya akan membahas hukumannya, tapi sebenarnya kenapa begitu? Apakah karena kondisinya sangat buruk, penuh kekerasan? Oh tidak, seperti yang Anda bilang, tak ada yang bersimpati pada orang ini. Tapi kenapa kondisinya di sana sangat buruk? Jadi maksud saya, pertama-tama, Louisiana itu Anda tahu sekarang seperti peringkat 3 dalam kasus pembunuhan. Tapi secara historis dulu nomor 1, itu yang saya maksud. Selama dekade, tempat itu dikenal dengan tingkat kejahatan tertinggi. Penjaranya kelebihan kapasitas dan didominasi pelaku kekerasan sehingga kasus serta jumlah pembunuh di sana terbanyak. Louisiana adalah salah satu negara bagian termiskin sehingga pembatasan anggaran juga mempengaruhi sistem pemasyarakatan. Jadi kalau Anda berada di negara bagian yang sudah kesulitan secara ekonomi dan Anda akhirnya masuk penjara di sana, itu bukan tempat yang nyaman untuk ditinggali. Selain itu, tempat itu memang keras dan itu adalah tempat di mana saya rasa petugas pemasyarakatan tidak akan terlalu simpati atau bahkan peduli dengan apa yang terjadi pada orang ini. Saya akan terkejut jika dia menjalani hukuman tanpa konsekuensi dari narapidana lain. Mari kita bahas apa yang terjadi pada orang ini dan lihat lebih dekat kejadian di ruang sidang Jackson, Mississippi, 29 September. Sekarang saya akan memperingatkan Anda, audio dari ruang sidang ini tidak memiliki kualitas yang baik. Tapi dengarkan bagian pertama ini. Kesaksian Anda adalah kebenaran seluruhnya dan tidak lain dari kebenaran. Ya, Bu. Sekarang Anda tahu yang jahat atau bersalah tak punya hak. Keputusan pengadilan ini akan jadi keputusan akhir. Apakah Anda mengerti? Pengadilan akan menerima Anda dan mengatakan Anda boleh berpakaian. Apakah seseorang memaksa, menghasut, atau menjanjikan sesuatu agar Anda mengaku bersalah saat itu? Tidak. Sekarang, Mauricio. Ada beberapa hal di sana saat dia membacakan hak-haknya dan memastikan dia mengerti apa arti mengajukan pengakuan bersalah. Mengapa itu begitu penting? Pernahkah Anda melihat situasi seperti ini sebelumnya yang tercatat secara resmi? Secara teori, Anda punya terdakwa pidana yang mengaku bersalah. Namun, kemudian ada pengacara yang berkata, "Hey, dia sebenarnya tidak benar-benar tahu apa yang dia korbankan.
Dia tidak diberi informasi yang tepat oleh pengacaranya, dia juga tidak diberi informasi yang tepat oleh pengadilan. Maksud saya, pernahkah Anda melihat pengakuan bersalah dibatalkan? Saya belum pernah melakukannya, tapi pernah melihat orang mencoba dan benar-benar melakukannya. Banyak orang mencoba dan membatalkan pengakuan bersalah saat menghadapi konsekuensi imigrasi. Beberapa orang mengalami ini. Mereka mengaku bersalah atas tindak pidana berat 5 tahun lalu dan kini tiba-tiba terancam dideportasi. Seringkali kita melihat orang kembali dan berkata, saya tidak tahu apa yang saya akui bersalah. Kemudian muncul beberapa kasus dan saya rasa itu nama belakang saya. Terdakwanya adalah Palia. Tapi setelah kasus itu, para hakim setidaknya di Florida benar-benar mulai memperketat kolokui. Sekarang saat mereka menanyakan beberapa pertanyaan, termasuk apakah Anda tahu mengaku bersalah bisa membuat Anda dideportasi. Dalam kasus federal, aturannya sama. Mereka ingin menggunakan waktu sebanyak mungkin untuk menanyakan apakah Anda tertekan, dijanjikan sesuatu, atau tahu soal konsekuensi imigrasi. Mereka ingin memastikan semua sudah ditanyakan agar tak ada yang mengeluh di masa depan. Saya tidak tahu tentang hal tertentu terkait pengakuan bersalah saya. Karena saya tidak mengetahuinya, saya seharusnya bisa membatalkan pengakuan bersalah saya. Sekarang ketika Anda berurusan dengan kasus pembunuhan, ketika Anda berurusan dengan kejahatan berat di mana Anda bisa mendapatkan hukuman mati, semua itu menjadi lebih serius. Karena mereka benar-benar ingin memastikan bahwa Anda tidak bisa, Anda tahu, di kemudian hari mencoba menantang pengakuan bersalah Anda karena beratnya kejahatan tersebut. Ngomong-ngomong, ceritakan kepada saya seperti apa rasanya berada di ruang sidang saat pengakuan bersalah. Saya membayangkan itu sangat intens, apalagi jika keluarga korban hadir. Saya juga membayangkan perasaan mereka dan ada rasa lega karena babak ini hampir selesai. Kamu tidak menjalani persidangan, mungkin itu menjadi kelegaan bagi terdakwa, bagi anggota keluarga. Ceritakan kepada saya seperti apa rasanya berada di ruang sidang untuk hal itu. Dengar, itu sulit dalam arti biasanya. Jika kamu melakukan pengakuan bersalah dan klienmu menghadapi hukuman mati. Sebenarnya yang paling sulit adalah bagi korban dan keluarganya. Karena bahkan jika kamu adalah seorang pengacara pembela kriminal dan kamu mewakili seseorang yang didakwa dengan kejahatan yang mengerikan, kita tetap manusia dan saat kamu melihat mereka, kamu bisa tahu. Bersama-sama tidak ada penutupan ketika anggota keluarga seseorang dibunuh dan mereka menjadi korban seperti itu. Pengakuan bersalah atau hukuman mati oleh negara seperti eksekusi sebenarnya tidak memberikan ketenangan. Jadi bagi Anda dihadapkan langsung dengan kenyataan bahwa orang-orang ini menderita dan mereka menderita sama seperti saat mereka menderita pada hari pembunuhan itu terjadi. Jadi bagi saya hal yang paling sulit bukanlah klien saya, tetapi harus melihat bahwa rasa sakit itu masih ada di luar sana dan rasa sakit itu masih tetap ada. Itu bagian yang paling sulit sekarang. Saya pernah melakukan pengakuan bersalah di mana klien saya menerima hukuman seumur hidup. Atau keluarga mereka hadir. Dan saya tidak mengatakan bahwa itu mudah ketika Anda berurusan dengan klien saya sendiri dan keluarga mereka. Tapi sebenarnya bagian yang paling sulit bagi semua orang, bagi hakim, jaksa, maupun pembela pidana adalah ketika harus berhadapan langsung dengan rasa sakit keluarga korban. Saya ingin memperjelas sesuatu, meski hakim sedang membacakan hak-haknya dan memastikan dia paham. Saat dia menginterogasi Callahan, sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim Deborah Gibbs tidak menahan diri. Dia mengatakan itu salah satu kasus terburuk yang pernah dia lihat sebagai hakim. Ini adalah salah satu kejahatan paling mengerikan yang harus saya tangani. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saya untuk mendengarkan dia membela diri secara adil dan mengawasinya, dan hari ini saya telah melakukannya. Kejahatan yang Anda akui bersalah seperti pembunuhan, penculikan, pelecehan seksual terhadap korban yang berusia 4 dan 9 tahun. Seperti yang saya katakan, ini adalah kejahatan paling mengerikan yang pernah saya tangani selama bertugas. Saya berharap hal ini tak terjadi lagi dalam hidup saya. Namun ini adalah kemampuan ayah saya untuk memastikan keselamatan pasangan tersebut yang mereka alami. Saya memahami itu. Pihak negara juga telah berbicara dengan keluarga dan mereka juga mencoba mempertimbangkan keinginan mereka. Itulah sebabnya mereka memberikan rekomendasi tersebut. Dan Hakim Gibbs juga memastikan bahwa meskipun kekejaman keji yang dilakukan Callahan terhadap para korbannya, dia dalam keadaan sadar dan mengetahui konsekuensi dari pengakuan bersalahnya. Dan ketika saya membaca kejahatan yang dilakukan terhadap para korban, pertanyaan pertama saya adalah apakah mereka sudah yakin? Saya ingin pengadilan dan keluarga tahu bahwa peristiwa keji hari itu antara kedua orang itu sangat membekas bagi saya.
Saya ingin memastikan bahwa orang yang berdiri di depan saya adalah seseorang yang kompeten untuk diadili. Itu juga piring kecil kami dan saya punya bukti bahwa Nyendra Callahan yakin untuk hadir di sini hari ini. Oleh karena itu, hukuman yang akan saya jatuhkan hari ini mungkin merupakan rekomendasi berdasarkan fondasi keluarga yang menjadi pertimbangan. Mona Catherine dibunuh. Tuan Callahan akan dipenjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat dalam tahanan negara. Putusan untuk dakwaan kedua. 30 tahun dalam tahanan departemen ini. Putusan tanpa 30 tahun yang harus dijalani dakwaan ketiga 30 tahun dalam tahanan departemen untuk putusan tersebut. Namun, itu termasuk 2 kesepakatan pada masing-masing dakwaan tersebut, dakwaan keempat. Ada nilai seksual, Nona Callahan dipenjara seumur hidup, dan ini adalah bagian dari putusan di luar pengadilan, dakwaan kelima untuk nilai seksual dipenjara seumur hidup, dan ini adalah putusan publik. Hukuman yang mereka tolak kini sebenarnya merupakan hukuman seksual. Satu sama lain. Hukuman-hukuman ini juga dijalani sebagai hukuman kedua setelah hukuman seumur hidup dari Pengadilan Yudisial Distrik ke-21 Louisiana. Jadi, kalau saja Anda belum menangkapnya, Callahan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan berencana dan pelecehan seksual, serta 30 tahun untuk masing-masing tuduhan penculikan. Hukuman itu akan dijalani secara berturut-turut dengan hukuman seumur hidup yang dijatuhkan di Louisiana, serta hukuman seumur hidup federal yang diperkirakan akan dijatuhkan dalam sidang akhir tahun ini. Dan menurut pengadilan, Callahan pada dasarnya akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara negara bagian Louisiana di Angola. Jadi Mauricio, kamu sudah membicarakan betapa buruknya hal itu, tapi seberapa besar dampaknya ketika seseorang dijatuhi hukuman seumur hidup berkali-kali? Ya, dalam satu sisi, itu tidak mengubah kenyataan praktis dari apa yang akan dia alami, tapi itu bersifat simbolis. Namun tetap penting, karena bukankah itu berarti kita memperlakukan setiap dakwaan secara individual? Kita memperlakukan setiap hukuman secara individual, itu tidak menggabungkan semuanya menjadi satu. Itu, dia dihukum atas kejahatan yang dilakukannya. Ya, itu penting, karena dengan begitu semua orang yang melihat bisa berkata, oke, ini adalah kejahatan yang kamu terbukti lakukan. Ini adalah hukuman yang sesuai untuk kejahatan itu. Saya setuju denganmu. Memiliki hakim seperti Hakim Gibbs yang menangani kasus pidana berat di Louisiana, dan dia bilang itu yang paling mengerikan, itu sangat berarti. Saya sedang membicarakannya. Saya kenal jaksa-jaksa yang direkrut setelah Katrina untuk menangani kasus pembunuhan, dan jumlahnya banyak serta berpengalaman. Mereka hanya menangani kasus pembunuhan. Ini untuk memberi gambaran jumlah kasus pembunuhan di Louisiana setelah Katrina. Ini bukan seperti hakim di tempat biasa. Baginya ini adalah salah satu kejahatan paling mengerikan. Pernyataan dari orang seperti dia sangat berarti. Jika Anda bilang dia akan ke Angola, itu jelas penjara terburuk di Amerika Serikat. Saya rasa tidak pernah ada pertanyaan soal itu. Itu sudah yang terburuk dalam 30 atau 40 tahun terakhir. Jadi dia benar-benar akan ke tempat terburuk, didakwa dengan kejahatan terburuk. Dan ketika Anda memikirkan keputusan yang diambil keluarga, saya setuju dengan itu. Karena jika mereka tidak membuat tawaran ini, kasus ini harus dibawa ke pengadilan. Yang akan menjadi keluarga korban harus menjalani seluruh proses persidangan, media yang mengikutinya, dan banding. Walau saya bilang tak pernah ada penutupan saat jadi korban kejahatan seperti ini, prosesnya bisa berlangsung 10-15 tahun. Setidaknya dengan ini, mereka bisa mencoba melanjutkan hidup dan tidak terus memikirkannya selama bertahun-tahun ke depan. Tentang keluarga, saudara perempuan Kelly, Brandy Hosh, mewakili keluarganya di sidang Callahan di Louisiana dan Mississippi. Silakan dengarkan. Saya saudara perempuan Kelly sekaligus bibi, Erin. Hari ini saya mewakili ibu, ayah, dan diri saya. Saya mengucapkan kata-kata ini lagi, berharap kata-kata ini bergema di pikiran saya seperti tindakanmu yang bergema dalam kehidupan kami di sini di Mississippi. Kamu telah mengambil nyawa seorang bayi yang berharga dan tak berdosa. Kamu juga telah melukai anak lain yang tak berdaya, penuh kedamaian dan kepolosan. Mereka tidak punya cara untuk membela diri, jadi kami peduli menjadi suara bagi mereka. Aku sudah sering memikirkan ini, apa yang akan kukatakan? Apakah itu benar-benar akan berdampak pada seorang monster, pemangsa, pembunuh, pemerkosa, pencuri, pengecut? Segalanya tentangmu?
Kamu tidak hanya telah mencuri Kelly dan Erin dari kami, tapi kamu juga telah mencuri kepolosan, kedamaian, dan kehidupan di antara keluarga. Luka yang kamu tinggalkan tidak bisa diisi, dan rasa sakit yang kamu sebabkan menjalar kemana-mana, melampaui perhatian siapapun. Kami selamanya berubah dengan cara terburuk, karena kamu tidak punya hati, tidak punya jiwa, kamu adalah iblis. Tidak ada satu hari pun yang berlalu tanpa kami merasa sedih, tersesat, marah, atau muak karena kamu. Aku berharap setiap kali kamu memejamkan mata, pikiranmu dipenuhi mimpi buruk dan kamu tidak pernah mendapatkan ketenangan. Aku berharap setiap kali kamu terbangun, kamu tidak pernah punya sesuatu pun yang bisa kamu nantikan. Sekali lagi, saat kamu melihat kedua tanganmu sendiri, aku berharap kamu tidak bisa melupakan apa yang telah mereka lakukan. Kedua tangan itu, dengan penyiksaan dan kekerasan, telah merenggut nyawa seorang putri, seorang ibu, seorang saudari, dan seorang teman, serta napas terakhir seorang bayi polos berusia 4 tahun. Kamu mengambil nyawanya karena dia ketakutan dan menangis memanggil ibunya, pelindungnya, dunianya. Ini tidak bisa dibatalkan, dilupakan, dimaafkan, atau bahkan dihadapi. Aku berharap kamu tidak pernah merasakan kedamaian sedikit pun dalam hidupmu. Saat aku melihat keponakanku berusaha menjalani hidupnya tanpa ibu, tanpa saudara perempuan, dan tanpa sahabat, aku merasa muak karena dia melakukan itu. Mari kita perjelas, Daniel, hidupmu diselamatkan hanya untuk satu alasan, yaitu melindungi keponakanku agar dia tidak pernah harus melihatmu lagi. Kamu tidak layak mendapat kebaikan ini. Aku melihat keponakanku menatap foto-foto ibunya dan saudara perempuannya, karena hanya itu yang tersisa bagi kami karena ulahmu. Dia pernah bertanya padaku, Nenek, apakah dia akan membayar atas apa yang telah dia lakukan pada ibuku, kakakku, dan aku, dan kami sudah berjanji padanya, ya, dia akan membayarnya. Mungkin hari ini kamu tidak dihukum mati, tapi kamu tetap akan membayar. Aku yakin itu. Rasul Paulus menyatakan, Jangan balas dendam, biarkan saja, ingat Cosmo. Meski lelah oleh kesedihan dan amarah, keluarga saya tetap berjuang untuk anak-anak perempuan kami dan melindungi dunia dari kalian. Kamu harus dikurung demi keselamatan orang lain. Coba pikirkan itu, kamu tidak harus dikurung. Saat kamu akhirnya menghembuskan napas terakhirmu yang tidak pantas, aku tahu pada akhirnya kamu akan membayar juga. Atas semua yang kamu lakukan, itu satu-satunya hal yang kami pegang. Dalam satu sisi, rasanya sulit dipercaya bahwa dia bahkan punya kekuatan untuk duduk di sana, membuat pernyataan seperti itu. Kata-katanya sangat kuat. Dan saya penasaran. Saat kamu mendengarkan itu, kamu tahu ada pendapat yang saling bertentangan tentang konsep penutupan. Beberapa orang yang kehilangan orang tercinta karena kejahatan keji, mengatakan kengerian itu tak pernah berakhir atau selesai, tak ada penutupan. Ada juga yang berkata, hei, dengarkan, bisa memberikan pernyataan dampak korban secara langsung kepada pelaku di pengadilan terbuka, itu berarti sesuatu, itu memberikan sedikit kedamaian. Anda sudah lama terlibat persidangan. Bagaimana pendapat Anda tentang pernyataan dampak korban dan pentingnya peranannya? Jika itu tidak selalu mengubah hukuman, mengapa itu penting? Ya, itu mungkin saja, kecuali jika hasil kesepakatan pembelaan bisa memengaruhi hukuman. Namun menurut saya tetap penting karena alasan yang sudah Anda sebutkan. Seperti itulah kesempatan mereka untuk mengungkapkan kepada orang yang telah menyebabkan rasa sakit ini, kepada keluarga mereka, bagaimana perasaan mereka, dan secara terbuka agar orang lain bisa memahami penderitaan mereka. Dan menurut saya itu penting bagi mereka, Anda tahu, untuk mengungkapkan perasaan itu. Sangat sulit ketika berhadapan dengan kejahatan seperti yang sedang kita bicarakan. Ya, saya pernah mewakili banyak orang yang didakwa pembunuhan, mulai dari pembunuhan berencana, perampokan rumah, hingga pembunuhan karena marah, semuanya kasus berbeda. Tapi saya juga pernah mengalami nasib buruk mewakili penjahat sadis yang membunuh demi kesenangan dan demi kepuasan seksual. Dan saya dikatakan kepada Anda, sebagai pengacara pembela pidana, itu adalah pengalaman yang benar-benar berbeda ketika Anda berhadapan langsung dengan kejahatan seperti itu. Dan sayangnya Anda tahu, wanita malang ini tidak hanya berhadapan langsung dengan itu, tapi keluarganya benar-benar hancur.
Sekarang dia harus mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya di depannya. Jadi, meski saya bilang begitu, sebenarnya tidak pernah ada penutupan yang benar-benar tuntas. Hal yang seperti itu pasti bisa membantunya dalam mencoba, Anda tahu, melanjutkan hidupnya sebaik mungkin sekarang. Seperti yang saya sebutkan, Victoria Cox diduga kaki tangan Callahan, sehingga Dewan Juri Mississippi juga mendakwanya atas pembunuhan berencana, penculikan, dan pelecehan seksual, sama seperti Callahan. Namun, dia telah mengajukan pembelaan tidak bersalah. Jadi persidangan di Mississippi dijadwalkan akan dimulai pada bulan Desember. Awal tahun ini dia juga didakwa di Louisiana sebagai kaki tangan usai pembunuhan. Dia juga menghadapi dakwaan di sana, pembunuhan tingkat 1, penculikan anak dengan pemberatan, penculikan tingkat 2. Mauricio, apakah kamu melihat dia juga akan mengambil pembelaan sebelum kasus-kasus ini sampai ke persidangan? Saya akan bilang iya, karena jika kamu mewakili seseorang seperti dia, saya akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari persidangan. Karena menurut pendapat saya masih ada dahaga publik untuk keadilan. Karena individu ini lolos dari hukuman mati, mereka tetap mencari kambing hitam dengan tuduhan seperti ini. Di sini saya akan berusaha keras menghindari persidangan. Saya tidak tahu apakah Louisiana seperti Florida, di mana yang mereka butuhkan hanya ada di Florida. Kamu tidak butuh putusan bulat untuk hukuman mati, cukup mayoritas. Itu mudah, jadi saya akan coba. Maksud saya suka pergi ke persidangan. Ya, itulah alasan saya menjadi pengacara, tapi saya selalu menyarankan klien menghindari hal itu. Sebab jika kebebasan atau nyawa ada di tangan juri, hasilnya tidak bisa diprediksi. Ya, semua yang berpraktik seperti saya pasti setuju. Saya pernah kalah dalam kasus yang seharusnya menang, dan juga menang dalam kasus yang seharusnya kalah. Jadi kamu benar-benar tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di depan juri. Menarik kamu bilang begitu, bahwa ada kasus yang kamu menangkan padahal seharusnya kalah. Itu menarik, kamu mengakui itu. Lihat, Mauricio, ini kita akan lihat. Kita akan lihat apa yang dia putuskan untuk dilakukan. Ini adalah kasus yang sangat buruk. Tapi saya menghargai kamu sudah datang dan menjelaskannya lagi untuk kami. Benar-benar menyedihkan. Kami doakan yang terbaik untuk keluarga di babak selanjutnya. Terima kasih, Mauricio. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendengarkan podcast. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.